kabar kalian hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama Islam yang kita yakini. Olehnya itu, Pak Guru meminta kesediaan dari ketua kelas, kiranya dapat memimpin doa kita pada pagi hari ini. Pada ketua kelas dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama yang kita yakini, Islam. Berdoa mulai. Provinsi Hilman, Provinsi Fakman. Sudah selesai. Terima kasih Pak Guru sampaikan kepada ketua kelas. Semoga doa yang telah dipanjatkan tadi memudahkan kita dalam memahami kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sekalian, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada seluruh siswa diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Pak Guru akan melakukan pengecekan pikiran. Ya. Dirjian Tiampel, Arsita Paputungan, Wahdini Sulaima, Muhammad Nabil Modeo, dan yang terakhir Syahrul Gobel. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan hadir pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, kira-kira ada yang tahu minggu lalu materi kita tentang apa? Saya Pak Guru. Ya, silakan Reva. Materinya tentang iman kepada hari kiamat. Ya, benar. Kemarin kita belajar tentang iman kepada hari kiamat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam, di mana pokok pembahasannya mulai dari pengertian pernikahan dalam Islam, yang kedua syarat pernikahan dalam Islam, yang ketiga hukum pernikahan dalam Islam, yang keempat rukun pernikahan dalam Islam, dan yang kelima hikmah atau manfaat pernikahan dalam Islam. Namun sebelum kita sama-sama membahas materi ini, terlebih dahulu Pak Guru akan membacakan kompetensi dasar terhadap pembahasan materi ini. Perhatikan di depan anak-anak sekalian. Pertama, meyakini kebenaran tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya diharapkan kepada peserta didik: satu, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, perhatikan adik-adik, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan berdasarkan syariat Islam. Adik-adik sekalian yang Pak Guru cintai dan banggakan, kata pernikahan sudah sering kita lihat dan dengar dalam kehidupan sehari-hari. Betul atau tidak? Betul. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kepada Pak Guru apa yang dimaksud dengan pernikahan? Ya, silakan Sarul. Bahwa pernikahan adalah hubungan yang sah yang telah diikat melalui ijab kabul. Ya, bagus Sarul. Ada lagi yang lain? Saya dulu. Ya, silakan. Bahwa pernikahan adalah satu-satunya dua laki
yang berbeda melalui ikatan cinta. Ya, bagus. Perlu Pak Guru tambahkan bahwa pengertian pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang menggalakkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Sementara dalam pengertian yang luas, adik-adik sekalian, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Baik, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara pelaksanaan ijab kabul bagi peserta didik yang lain yang tidak berperan dalam pelaksanaan ijab kabul ini, kiranya dapat mengamati, memperhatikan tata cara pelaksanaan ijab kabul yang diperankan oleh teman kalian. Olehnya itu kepada adik-adik yang sudah memperankan pelaksanaan ijab kabul dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya gitu, bin keuntungan. Aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandungku atas nama Arsita binti Modeo dengan seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 50 gram dibayar tunai. Apakah engkau terima nikahnya dengan mahar tersebut? Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Bagaimana saksi sah? Sekalian, setelah kita mempraktekkan tata cara pelaksanaan ijab kabul, maka sebenarnya secara tidak langsung kalian sudah melaksanakan rukun pernikahan dalam Islam itu sendiri. Kira-kira dari hasil pengamatan kalian, siapa yang bisa menyebutkan rukun pernikahan dalam Islam? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Adanya mempelai laki-laki. Adanya mempelai laki-laki. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Adanya mempelai perempuan. Adanya mempelai perempuan. Ada lagi yang lain? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Adanya wanitanya perempuan. Adanya wali nikahnya perempuan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Adanya 2 orang saksi. Adanya 2 orang saksi dan yang terakhir kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Adanya akad nikah atau ijab kabul. Ya, baik. Terima kasih. Bahwa betul dalam rukun pernikahan itu ada 5 hal yang wajib ya, terpenuhi. Pertama, adanya wali nikahnya perempuan. Yang kedua, adanya mempelai laki-laki ya. Yang ketiga, adanya mempelai perempuan. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan yang kelima, adanya akad atau ijab kabul. Mulai pokok pembahasan yang sudah kita bahas bersama-sama. Jadi kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Pak Guru. Ya, silakan, Pak. Kesimpulan kegiatan hari ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagus. Ada lagi yang lain dapat menyimpulkan? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Hikmah dari pernikahan yaitu menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan melakukan perzinahan dan syariat Islam akan semakin berkembang. Ya, bagus. Itulah kesimpulan yang telah disampaikan oleh 2 orang siswa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat diterima dengan baik dan kita akan berjumpa minggu depan masih tetap dengan materi yang sama, tetapi subpokok pembahasannya berbeda, yaitu berkaitan dengan talak, rujuk, dan masaidah. Dan marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.